Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Nur Hamdani dengan NIM 0201212251 dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video mengenai upaya mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan menggunakan pupuk organik sebagai alternatif pemberian pupuk pada tanaman. Simak videonya berikut ini. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, salah satunya berada di wilayah Kecamatan Lembang, yang merupakan daerah dengan kesuburan lahan yang luar biasa dan sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani. Wilayah yang terletak di kaki gunung tersebut telah lama dikenal sebagai sentra produksi hortikultura. Kesuburan lahan dan letak geografisnya memungkinkan para petani di Lembang untuk menanam berbagai jenis tanaman hortikultura seperti kopi, buncis, cabai, stroberi, kentang, tomat, kubis-kubisan, dan tanaman lainnya yang juga mulai diminati petani untuk dikembangkan. Pupuk merupakan komponen penting bagi petani dalam pengolahan lahan untuk mendapatkan produktivitas hasil panen yang baik. Pupuk digunakan bertujuan untuk menyuburkan dan memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Jenis pupuk diantaranya adalah pupuk organik, pupuk hayati, dan pupuk kimia. Sampai saat ini, sebagian petani nyatanya masih menggunakan pupuk kimia dalam mengolah lahan pertaniannya karena ketersediaan pupuk tersebut yang cukup banyak sehingga mudah diperoleh. Padahal, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat menimbulkan bahaya bagi lahan pertanian karena dapat merusak tanah dan mengganggu keseimbangan unsur hara yang ada di dalamnya. Dampak buruk lainnya dari pupuk kimia adalah dapat membunuh mikroorganisme yang berperan penting bagi pertumbuhan tanaman dan dapat menghambat pembusukan senyawa organik yang dibutuhkan tanaman. Memahami fakta-fakta itu, maka harus ada solusi untuk membantu petani dalam mengurangi penggunaan pupuk kimia. Salah satu alternatif yang bisa diaplikasikan oleh para petani yaitu dengan menggunakan pupuk organik sebagai alternatif penggunaan pupuk kimia. Lalu, apa sih yang dimaksud pupuk organik dan apa saja jenis-jenisnya? Halo semuanya, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa sih pupuk organik dan seberapa banyak jenis dari pupuk organik tersebut. Langsung saja kita simak video berikut ini. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen seperti jerami, berangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah perkotaan atau sampah. Pupuk organik juga memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan produktivitas dari lahan pertanian. Karena dengan meningkatnya kadar kandungan bahan organik dan unsur hara yang ada dalam tanah, maka dengan sendirinya akan memperbaiki sifat kimia dan biologi dari tanah atau lahan pertanian. Yang kedua, pupuk organik mengandung unsur mikro yang lebih lengkap dibandingkan dengan pupuk kimia. Yang ketiga, harga pupuk organik lebih murah, dapat dibuat sendiri, dan bahannya sangat mudah didapat dari alam. Dan yang keempat, selain itu juga, menurut beberapa ahli menyebutkan bahwa pemberian pupuk organik akan meningkatkan populasi musuh alami patogen sehingga akan menekan aktivitas perkembangan organisme pengganggu tanaman. Selain mengetahui tentang kelebihan dari pupuk organik, kita juga harus mengetahui nih, apa sih kekurangan dari pupuk organik? Pupuk organik juga memiliki kekurangan loh, seperti yang pertama, pupuk organik, terutama pupuk kandang, masih sering mengandung biji-bijian tanaman pengganggu. Biji-bijian yang termakan ternak tidak akan tercerna sehingga dapat tumbuh mengganggu tanaman. Yang kedua, pupuk organik sering menjadi faktor pembawa hama penyakit karena mengandung larva atau telur serangga sehingga tanaman dapat diserang. Yang ketiga, kandungan unsur hara dalam pupuk organik sulit diprediksi, dan yang keempat, respon tanaman terhadap pupuk organik lebih lambat karena pupuk organik bersifat slow release. Selain itu, agar supaya lebih meyakinkan kita dalam menggunakan pupuk organik, kita juga harus mengetahui nih jenis-jenis dari pupuk organik.
Pupuk organik secara umum terbagi ke dalam 6 jenis, diantaranya yang pertama pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sering digunakan karena mudah didapatkan dan murah. Sumber pupuk ini berasal dari kotoran hewan ternak maupun unggas seperti sapi, kambing, kuda, dan ayam. Jenis pupuk ini efektif untuk menyuburkan tanah dan tumbuhan karena mengandung banyak unsur hara di dalamnya. Yang kedua adalah pupuk hijau. Pupuk hijau merupakan jenis pupuk organik yang berbahan dasar dari tanaman atau tumbuhan hijau. Tanaman yang dimanfaatkan sebagai pupuk hijau bisa berasal dari tanaman hasil sisa panen atau tanaman biasa yang dimanfaatkan sebagai pupuk. Jenis tanaman apapun sebenarnya bisa dijadikan sebagai sumber pupuk hijau. Yang ketiga ada pupuk kompos. Pupuk kompos terbentuk dari sisa bahan organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan limbah organik secara alami dengan cara dekomposisi atau fermentasi. Materi yang diuraikan melalui proses biologis ini melibatkan bantuan mikroorganisme seperti jamur, bakteri atau kapang, dan makroorganisme seperti cacing tanah. Lalu yang keempat ada pupuk hayati. Pupuk hayati atau pupuk mikrobiologis adalah pupuk yang bekerja dengan memanfaatkan organisme hidup. Pupuk ini bukanlah pupuk yang biasa yang secara langsung meningkatkan kesuburan tanah dengan menambahkan nutrisi ke dalam tanah. Meskipun berdasarkan elemen pembentuknya tidak termasuk golongan organik karena melalui proses rekayasa atau buatan. Banyak orang menganggap pupuk ini sebagai pupuk organik. Fungsi dari pupuk ini antara lain untuk membantu memperbaiki struktur tanah dan memproduksi nutrisi bagi tanah dan tanaman, serta memangkas pertumbuhan parasit bagi tanaman. Yang kelima ada humus. Humus adalah unsur organik yang berasal dari proses dekomposisi atau pelapukan dari daun-daunan dan ranting tanaman yang membusuk. Selain dedaunan dan ranting pohon yang berjatuhan, untuk membuat humus diperlukan bahan baku seperti limbah dari pertanian dan peternakan, makanan, kayu, atau sampah rumah tangga. Humus dapat membantu meningkatkan kadar air tanah, mencegah erosi, serta mempercepat proses penghancuran senyawa beracun dalam tanah. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada pupuk organik cair. Pupuk ini bisa terbuat dari urin ternak atau hasil dari proses fermentasi bahan-bahan organik seperti buah-buahan busuk dan bahan pupuk organik lainnya. Pupuk organik cair biasanya digunakan sebagai pelengkap dengan cara disemprotkan ke daun atau disiramkan pada permukaan tanah di dekat tanaman. Mungkin sekian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.